Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini. Kembali lagi sama aku, Risa Kustara, NIM J2490067 pada series Biologi Perikanan. Kali ini aku bakal melakukan simulasi untuk pengerjaan laboratorium pertumbuhan. Di sini udah ada data berupa data panjang, bobot, jenis-jenis kelamin, TKG, bobot kunat, dan juga ada beberapa jumlah telur, diameter telur, serta data ini berasal dari 120 sampel ikan. Untuk yang langsung aja kita ke perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan proporsi kelamin. Nah, di sini ada data yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan proporsi kelamin, yaitu data panjang, bobot, jenis, dan juga TKG. Data ini telah saya sort sebelumnya. Caranya adalah dengan memblok data keseluruhan, lalu sort, custom sort, dan kita sort berdasarkan jenis kelamin, level, dan juga lagi untuk jenis kelamin kita sort berdasarkan jantan ke betina atau dapat disesuaikan. Ini sudah kita sort, lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan komponen yang diperlukan untuk menghitung proporsi kelamin. Di sini saya sudah punya data yang sudah saya hitung. Yang pertama adalah N jantan, N betina, N total, presentasi jantan, presentasi betina, standar deviasi, dan juga untuk proporsi ini. Oke, perhitungannya ini tinggal count, lalu blok seluruh data yang ada, 120 data, terus N jantan, sama. Namun, yang diblok hanya yang berjenis kelamin jantan saja. Sama halnya dengan yang betina. Untuk perhitungan presentase, kita gunakan rumus yaitu N jantan dibagi total dikali 100%, lalu kita ubah formatnya ke dalam persentase untuk persentase yang jantan. Sama halnya dengan persentase ikan betina. Selanjutnya, kita menghitung proporsi jantan betinanya, yaitu dengan cara N jantan dibagi total dan N betina dibagi total. Untuk yang perhitungan standar deviasi, kita dapat hitung dengan cara klik SQRT kali SQRT dari proporsi yang jantan dikali betina dibagi dengan total. Selanjutnya, kita dapat menghitung proporsi kelamin jantan dan betina dengan selang kepercayaan 95%. Untuk jantan, itu rumusnya adalah P plus minus 1,96 dikali dengan standar deviasi. Sehingga didapatkan proporsi ikan berjenis kelamin jantan sebesar 0,5297 hingga 0,7037. Untuk yang betina sendiri, sama rumusnya namun menggunakan Q. Dan didapatkan proporsinya sebesar 0,2963 hingga 0,4703. Selanjutnya kita melakukan uji square untuk melihat perbandingan dari apakah di alam itu
populasi jantan dan betina seimbang. Untuk H0 adalah 1:1 seimbang dan H1 tidak seimbang. Untuk melakukan perhitungan dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu membuat tabel seperti ini terlebih dahulu agar lebih mudah. Lalu untuk perhitungan OIJ atau ini untuk yang frekuensi per TKG yang jantan, kita blok dulu di kolom ini, lalu kita blok keseluruhan data TKG jantan. Data TKG jantan kita blok keseluruhannya, lalu koma kita blok ini kolom yang TKG. Setelah itu Ctrl Shift Enter. Sama halnya dengan yang betina juga seperti itu, namun yang digunakan adalah data dari ikan berjenis kelamin betina. Untuk EI sendiri ini rumusnya adalah OIJ ditambah dengan OIB dibagi 2. Ini merupakan rata-rata dari TKG baik jantan maupun betina. Nah, untuk hit J TKG 1 itu perhitungannya adalah OIJ dikurangi dengan EI dikuadratkan lalu dibagi dengan EI. Caranya sama, tinggal disesuaikan angka untuk masing-masing TKG-nya. Setelah itu dijumlah menggunakan rumus sum. Ini dijumlah berapa. Selanjutnya ini disum dari kedua X-sheet. Lalu ini X-tab dilakukan dengan rumus CHINF dengan probability-nya 0,05% dan juga alfanya adalah 3 karena ada 3 macam TKG. Dikurangi ada 4 macam TKG dikurangi dengan 1 alfa min 1. Nah, didapatkan kesimpulan X lebih besar dari X. Maka dari itu, berdasarkan saham kepercayaan 90%, dapat dipercaya proporsi ikan tidak sama dengan 1:1. Artinya proporsi kelamin jantan dan betina pada populasi ini tidak ideal. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan TKG. Ini sudah saya sort sama seperti tadi, namun kita kelompokkan menggunakan warna berdasarkan TKG-nya agar dapat memudahkan pada saat perhitungan. Nah, di sini saya sudah mempunyai data-data yang telah saya hitung sebelumnya. Untuk menentukan perhitungan TKG ini, kita nantinya akan membuat grafik yang berisi TKG 1 hingga TKG 4. Caranya yang pertama kita harus menentukan SKB, SKA, dan SK dari panjang total ikan sampel. Komponen yang dibutuhkan diantaranya ialah N dengan rumus count, kita blok semuanya, NST-nya 1, jumlah kelas yang rumusnya adalah 1 plus 3,32 kali log N, lalu nilai max yang rumusnya adalah max dan blok keseluruhan data, lalu nilai min yang rumusnya adalah min blok keseluruhan data. Untuk wilayah, rumusnya ialah max dikurangi min. Selanjutnya ada lebar kelas, yaitu wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Selanjutnya ada jarak kelas, di mana lebar kelas ditambah dengan NST. Kemudian kita didapatkan nilai ini berdasarkan nilai minimum untuk TSKB kelas 1. Untuk SKA kelas 1 ialah nilai
SKB kelas 1 ditambah dengan lebar kelas. Selanjutnya untuk SKB kelas 2 yaitu SKB kelas 1 ditambah dengan jarak kelas. Nah, kita tinggal klik 2 kali di bagian pojok agar ininya tuh sesuai dengan yang kita mau, yaitu berjumlah 8 kelas. SKA juga begitu. Lalu kita melakukan perhitungan frekuensi pada selang kelas 180 hingga 245 dan seterusnya dalam TKG 1 yang merupakan TKG 1 dan caranya diblok dulu keseluruhan datanya, kemudian kita blok khusus yang panjang total TKG 1. Selanjutnya titik koma dan kita blok SKA lalu kontrol shift enter. Itu juga dengan TKG 2 kita blok data panjang TKG 2, TKG 3 dan TKG 4 demikian. Selanjutnya adalah perhitungan nilai E, yaitu jumlah dari keseluruhan TKG dalam kelas tertentu. Ini kita tinggal sum saja dari keempat TKG, sum. Setelah itu kita klik 2 kali agar semuanya langsung terisi. Selanjutnya kita lakukan perhitungan FI relatif. FI relatif ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu nilai FI dari TKG 1 kelas pertama dibagi dengan nilai E dikali dengan 100. Lalu kita bisa langsung drag. Apabila muncul seperti ini tidak masalah karena nilai di sini memang 0. Jadi langsung diganti dengan 0 saja juga tidak masalah. Seperti itu. Sama halnya dengan perhitungan untuk yang B. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik. Grafik dapat dibuat dengan yang stack column. Ini stack column. Lalu kita select datanya, kita remove semua aja nih. Oke. Add. Dan kita select datanya itu secara satu-satu. Oke. Kita set value-nya dulu karena dia bawel. Kita contoh yang TKG 2. Ini untuk TKG 2. Nah, di sini adalah selang kelas. Selanjutnya kita lagi TKG 3-nya. Kita beri nama TKG 3. Oke. Sama di sini. Nah, itu seterusnya hingga keseluruhan TKG ini selanjutnya kita ganti TKG. Ini TKG 1. Kita lagi untuk TKG. Oke, kurang lebih datanya akan menjadi seperti ini.
lalu kita tinggal sesuaikan dengan format yang ada agar menjadi seperti ini. Nah, ini untuk yang jantan, dan ini adalah data TKG yang betina. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan terhadap IKG atau indeks kematangan gonad. Di sini kita membutuhkan data sebagai berikut. Kita ikutkan WGONAD. Selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, kita sort dulu datanya berdasarkan jenis kelamin dan TKG. Setelah itu kita bedakan warnanya menurut TKG agar lebih memudahkan. Nah, selanjutnya kita mencari nilai IKG lebih dahulu dari masing-masing data. IKG ini dapat dicari dengan cara bagi WGONAD dibanding dengan bobot tubuhnya dikali dengan 100. Rumusnya adalah WGONAD dibagi dengan bobot tubuh total dibagi dengan 100. Selanjutnya kita tinggal klik 2 kali pada tanda yang seperti ini agar diperoleh nilai yang seragam. Nilai IKG keseluruhan data. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai IKG rataan agar dapat dibuat grafik nantinya. IKG rataan ini dihitung berdasarkan TKG. Jadi rumusnya adalah average dari IKG pada TKG 1. Begitu juga untuk yang selanjutnya, average dari IKG untuk yang TKG 2. Nah, begitu seterusnya. Baik untuk jantan maupun betina. Lalu, perhitungan STDEF atau standar deviasi, kita tinggal ganti rumus yang dari IKG. Nah, maka dari itu, rumus IKG ini perlu untuk kita string agar datanya terkunci. Kita tinggal blok saja ini, terus kita klik tanda panah ini, klik drag ke kanan. Selanjutnya, ganti rumus yang di sini average menjadi rumus standar deviasi. Untuk selanjutnya, kita dapat membuat grafik. Grafik dapat digunakan dengan ini, line with markers, dan kita select data terlebih dahulu. Garis value-nya kita masukkan IKG rataan. Oke, dan ini adalah horizontal axis-nya adalah nilai TKG. Oke, selanjutnya kita bisa sesuaikan dengan format IPB yang ada. Kita bikin ini no line untuk keseluruhan data ya. Line semua. Lalu selanjutnya kita tambahkan error bars. Klik yang ini, more option. Error bar option, kita vertikal error bar-nya bold, menggunakan cap, dan error amount-nya custom, lalu specify value, kita masukkan keduanya nilai STDF. Baik positif dan negatif, kita masukkan nilai STDF. Oke, maka didapatkan hasil seperti pada gambar. Kita dapat menyesuaikan agar grafiknya sesuai dengan standar yang ada di IPB. Baik untuk jantan maupun untuk yang betina. Nah, sehingga didapatkan grafik seperti pada layar ini.
ini untuk EKG rataan jantan, TKG 1, 2, 3, 4, dan EKG rataan betina untuk TKG 1, 2, 3, dan 4. Caranya kurang lebih sama. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan nilai fekunditas. Nilai fekunditas ini yang digunakan adalah nilai fekunditas dari ikan betina untuk TKG 4 maupun TKG 3. Nah, data-data yang diperlukan diantaranya adalah panjang bobot TKG, bobot gonad, dan bobot gonad jumlah telur. Lalu kita buat 3 kolom baru untuk perhitungan Q-bar, X-bar, dan juga fekunditas. Q-bar ini merupakan nilai rata-rata dari bobot gonad contoh. Sedangkan X-bar merupakan nilai rata-rata dari jumlah telur. Untuk perhitungan F-nya sendiri dapat dilakukan dengan rumus, yaitu bobot gonad dikali dengan 10 dikali dengan X-bar dibagi dengan Q-bar. Lalu akan didapatkan nilai fekunditas untuk masing-masing datanya. Selanjutnya, ini untuk perhitungan ini keseluruhannya kita tinggal drag saja ke bawah dengan panah ini, maka ini akan otomatis terisi. Nah, teknologinya sudah canggih, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari scatter. Dari scatter ini kita menggunakan scatter, lalu remove dulu semuanya. Kita membandingkan fekunditas berdasarkan panjang dan bobot. Jadi nanti ada 2. Untuk series X value-nya merupakan data panjang, dan series Y value-nya merupakan data nilai fekunditas. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita tinggal remove chart, tambahkan file, grain list, legend, kita taruh di sini trend line, dan juga kita beri display equation dan R squared. Ini tinggal kita pindahkan agar lebih terlihat di sini, dan kita ubah bentuk R kuadratnya menjadi bentuk persentase, lalu tambahkan N, datanya ada 9. Nah, ini adalah grafik untuk yang hubungan panjang dengan fekunditas. Oke, untuk selanjutnya kita bisa tinggal copy paste grafik ini, lalu kita ubah select datanya yang pada awalnya series X adalah panjang, kita ubah menjadi data bobot tubuh ikan. Oke. Lalu untuk ini kita bisa hapus terlebih dahulu karena ini tidak bisa auto update. Jadi kita tambahkan pada trend line lagi datanya, tampilkan equation chart serta R squared. Nah, sama halnya seperti yang sebelumnya, kita ini menjadi persentase.
dan kita tambahkan N sebanyak 9. Lalu dapat disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini panjang tubuh kita bisa ubah menjadi bobot tubuh. Oke, perhitungan fekuensitas telah selesai. Oke, untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan diameter telur. Di sini udah ada data diameter telur, dan kita harus mengkonversi data ini terlebih dahulu menjadi bentuk milimeter. Caranya yaitu tinggal dibagi dengan 100. Oke, ini lalu kita drag sampai bawah saja. Enggak, ini maksudnya data ini. Oke. Nah, ini kita drag sampai bawah. Oops. Oke. Udah otomatis. Kita balik lagi ke atas. Kita drag ini ke samping. Lalu kita drag ke bawah. Ini juga drag ke bawah. Nah, sudah didapatkan nilai hasil konversi ke dalam bentuk milimeter. Untuk selanjutnya, kita mencari SKB, SKA, dan juga FI relatif dari diameter telur yang sudah dikonversikan ke dalam bentuk milimeter. Pertama, kita sama seperti perhitungan TKG tadi, di mana kita membutuhkan selang kelas. Kita buat terlebih dahulu N-nya, yaitu count sebanyak data yang ada. Kemudian ini diblok semua ya sampai bawah. Baik A, B maupun C, NST kita gunakan 0,0. Karena terdapat 2 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk jumlah kelas, 1 plus 3,32 kali log N. Kemudian kita bulatkan ke atas nilai maksimum, dan blok data, maka akan ketemu nilai maksimum. Nilai minimum blok data akan ketemu untuk wilayah max dikurangi min, lebar kelas wilayah dibagi dengan jumlah kelas, jarak kelas, lebar kelas ditambah dengan NST. Selanjutnya kita buat SKB, SKA-nya pada cara perhitungan pada yang TKG tadi. Nah, caranya tinggal ini sama dengan minimal, lalu SKA kelas 1, SKB kelas 1 ditambah dengan lebar kelas. Untuk SKB kelas 2, SKB kelas 1 ditambah dengan jarak kelas. Ke bawah, maka semuanya akan otomatis terisi. Untuk FI relatif, kita blok dulu ini kolomnya hingga kolom terakhir, kemudian blok datanya keseluruhan, lalu kita titik koma atau koma kolom SKA kita blok semua, lalu Ctrl Shift Enter, maka akan didapatkan hasil seperti gambar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat grafik seperti ini. Diameter telur menggunakan cluster kolam ini. Insert. Oke. Lalu select datanya. Sebentar. Kita tutup. Nah, select datanya yaitu FI relatif. Nih. Oke, dan juga
horizontal axis-nya selangkas. Oke. Nah, ini sudah jadi grafiknya. Kita tinggal otak-atik saja, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tambahkan axis total, lalu kita tambahkan trend line berupa period moving average. Ini. Nah, ini. Kita diameter telur ini adalah dalam kelas. Oke, grafik untuk diameter telur sudah jadi, tinggal disesuaikan dengan format yang ada. Oke. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.